Ya, kita kembali ke rumus yang diperoleh tadi. Rumus 1 mu xy sama dengan mu x menunjukkan bahwa rata-rata dari rata-rata itu sama dengan rata-rata dari populasi di mana sampel itu diambil. Kemudian simpangan baku rata-rata adalah simpangan baku populasi itu dibagi dengan akar dari banyaknya anggota sampel. Nah, untuk lebih jelasnya, ilustrasi tadi bisa juga digambarkan seperti tampak pada slide ini. Kalau kita lihat di slide, gambar ini maksudnya begini. Saya memiliki sebuah populasi, kebetulan sebut aja ini normal. Ini yang paling pendek, yang ini saya telusuri. Nah, ini. Itu andaikan rata-ratanya itu mu. Nah, karena dia normal maka rata-ratanya di sini. Simpangan bakunya sigma. Nah, jika kita mengambil min-min dari populasi tadi dan kita memperoleh distribusi sampling min-min yang didasarkan pada ukuran sampel 3, artinya dari populasi yang tadi, yang ini diambil sampel berukuran 3, maka gambarnya itu akan seperti yang di tengah ini. Nah, ini kebetulan ini kan normal ya, jadi nanti distribusi min sampelnya pasti normal walaupun tidak normal. Nah, maka rata-ratanya itu tetap aja sama ini. Hanya simpangan bakunya itu lebih kecil dari simpangan baku yang asal, yang populasi tadi. Yaitu rata-rata pada distribusi yang tengah ini sama dengan mu yang ini. Tetapi simpangan bakunya itu, simpangan baku populasi yang tadi dibagi akar 3. Karena kita mengambil sampelnya berukuran 3. Nah, selanjutnya kalau kita mengambil sampel-sampel berukuran 9 dari populasi yang tadi, yang ini, maka kita akan memperoleh min-nya sama, tadi menurut rumus yang tadi itu, sementara simpangan bakunya itu menjadi lebih kecil lagi, yaitu simpangan baku populasi dibagi dengan akar dari 9. 9 itu banyaknya anggota sampel yang diambil dari populasi tadi. Ini jelas sekali bahwa gambarnya itu ini akan melancip gitu. Jadi tambah lancip ini. Karena di sini rentangnya juga tambah kecil. Jadi rentang itu menentukan juga distribusi dari ini sampel-sampel acak itu. Nah, jadi dengan sekali lagi, ketika populasinya normal pasti distribusi min sampelnya itu normal. Bahkan ketika populasinya tidak normal, maka distribusi min sampel acak itu akan normal juga. Nah, selanjutnya sekarang kita akan lihat, ini ada untuk perluasan dari contoh yang tadi. Di sini ini bukan 22 tapi ini 2 nanti itu. Saya belum ini. Jadi ini ukurannya 2. Jadi begini. Kita memiliki populasi, ini kurvanya dulu kan sudah dibahas. Ini kurvanya itu persegi panjang. Artinya frekuensinya hampir sama nih. Bukan hampir sama gitu ya. Nah, saya punya populasi yang kurvanya persegi panjang, yang lalu sudah dibahas. Yang ini jangan dibahas dulu, jadi kita bahas yang ke sebelah kiri ini. Kalau dari populasi ini diambil sampel berukuran 2, ini bukan 22.
maka distribusi sampling rata-ratanya itu akan membentuk seperti ini. Lihat rata-ratanya sama ini. Tapi dia sudah akan membentuk kurva yang simetris ini. Nah, lalu kalau diambil lagi lebih banyak, ini 25, maka asalnya populasi seperti ini, maka distribusi sampling mean yang ukurannya itu 25, ini sudah semakin membentuk distribusi normal gitu. Jadi artinya pengambilan sebuah sampel-sampel dari sebuah populasi makin banyak itu makin mendekati normal. Nah, itu yang pertama. Nah, terus kita lanjut ke yang ini. Ini tadi yang berbentuk persegi panjang. Kalau ininya normal sudah pasti ini semuanya normal. Nah, ini kan yang tidak normal. Nah, yang ini distribusinya miring positif. Ini miring positif. Rata-ratanya di sini. Kalau diambil sampel-sampel berukuran 2, maka kita akan memperoleh distribusi mean dari sampel-sampel. Itu gambarnya itu sudah hampir mendekati normal ini. Jadi ini perubahan ya, ininya asalnya ini populasi, ternyata distribusi mean yang ukuran 2-nya sudah seperti ini. Ini yang ekstrim betul. Nah, sehingga kalau diambil 25 maka dia akan membentuk suatu kurva yang sangat mendekati kurva normal. Nah, itu artinya bahwa di dalam penyampelan acak itu dari populasi yang tidak normal kita bisa memperoleh distribusi mean sampel yang normal. Nah, kemudian itu yang perlu dipahami oleh Anda semua tentang distribusi mean sampel acak. Jadi, nah tapi ada sebelum saya lanjutkan dengan contoh begini. Jadi tadi kan kalau normal pasti distribusi mean sampelnya akan normal juga. Lalu ada pertanyaan begini. Kalau dari suatu populasi yang tidak normal diambil mean berukuran sama, maka distribusi itu akan mendekati normal kalau ukuran sampelnya itu besar. Nah, ukuran sampel besar itu berapa? Tergantung masalahnya. Mungkin saja 25 itu untuk suatu sampel yang acak itu sudah cukup besar untuk dijadikan sebuah sampel. Jadi dengan demikian ukuran sampel berapa yang paling baik itu tergantung pada bagaimana mengambil sampel itu. Sebab dikatakan oleh ahli statistika bahwa 25 saja itu sudah cukup besar, tergantung permasalahannya gitu. Nah, ini berkaitan betul dengan apa yang namanya central limit theorem. Jadi central limit theorem itu dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesianya teorema limit sentral. Ini berkaitan dengan pengambilan sampel. Nah, teorema limit sentral itu mengatakan begini, bahwa jika sebuah populasi itu normal, maka sampel-sampel yang diambil dari populasi itu akan normal juga, asal ukurannya cukup besar. Kemudian kalau populasi itu tidak normal, asalkan kita mengambil sampel dengan ukuran cukup besar, maka distribusinya
dari sampel-sampel itu akan mendekati normal. Jadi dengan kata-kata lain, ukuran sebuah sampel yang besar cenderung akan berdistribusi normal. Itu salah satu yang dinyatakan dalam central limit theorem. Nah itu basic statistik comparison. Kita ambil sebuah contoh gini, atau saya kembali pada, atau kita ambil contoh lah gini ya. Soalnya saya tulis atau saya diktekan saja. Sebuah distribusi, sebuah kumpulan skor ya, sekumpulan skor. Jadi ini soal ya, contoh nih. Sekumpulan skor. Ini katakanlah ini populasi ya. Jadi sebuah populasi berdistribusi normal. Ini syaratnya dengan rata-rata 100 dan simpangan bakunya 20. Nah pertanyaannya begini, jika dari populasi tersebut diambil sampel acak, jadi tadi sampelnya acak, kita bicaranya sampel acak. Jika dari populasi itu diambil sampel acak berukuran misalnya 100, atau jangan 100 lah, ini 81 lah, biar tidak tertukar dengan itu. Diambil sampel acak berukuran 81, maka berapakah peluang sampel acak tersebut memiliki rata-rata 110 atau lebih. Nah, jadi ini sekali lagi, jika dari populasi itu diambil sampel acak berukuran 81, berapakah peluang terambilnya sampel acak tersebut memiliki rata-rata 110 atau lebih. Jadi dengan demikian ininya yang diketahui ya, batasnya 110 atau lebih. Nah, jadi X yang diketahui X barnya. Nah, ini bicara peluang. Jadi kita akan gunakan rumus ini, kembali lagi ke rumus Z untuk menghitung ini. Tadi untuk melihat kan gini ya, ini ada populasi, distribusinya normal. Ini untuk menjawabnya ya. Jadi untuk menjawabnya ini digambar dulu. Rata-ratanya 100. Lalu diambil sampel. Ini rata-rata nih. Diambil sampel yang ukurannya 81. Lalu pertanyaannya, ini supaya agak bagus, sebentar ya, saya ini dulu. Yang ini jangan 110, kita ganti aja. Jadi gini, saya ulang pertanyaannya. Jadi biar
nanti saya kira pakai ini juga hasilnya bagus juga lah. Udah ini. Oh, toh ini saya ganti lah. Berapakah peluang terambilnya sampel berukuran 81 dengan rata-rata 105 atau lebih. Jadi ini biar jadi yang tadi diganti, bukan 110. Nah, ini tentu kita harus lagi-lagi kembali pada skor jet, karena kita bicara peluang ini. Bicara peluang. Jadi dengan demikian saya gambar kembali di sini. Jadi begini, tadi kan normal, ini 100, rata-ratanya ini X, ini ya rata-rata di sini ininya. Nah 105 atau lebih itu kan di sini kurang lebih. Jadi kita tuh peluang tuh kita harus mencari ini berapa peluangnya gitu. Jadi berapakah peluang terambilnya sampel acak tadi, rata-ratanya berukur rata-ratanya 105 atau lebih. Nah untuk itu kita harus lihat bahwa ini nanti kita harus menentukan skor jet. Di sini sudah diketahui kan mu x-nya 100, simpangan bakunya 20 dari soal tadi itu, lalu n-nya 81 dan x bar-nya untuk batas di sini nanti kan dari sini lebih dari 105, ini 105. Nah untuk itu, untuk menjawab itu kita harus menghitung dulu skor jet gitu. Nah di sini langkah yang pertama itu menghitung skor jet, batas skor jet ini, menghitung batas skor jet untuk X bar sama dengan 105 gitu. Nah pasti ini kita menggunakan kan rumus yang semula dari jet itu kita tahu ya, bahwa jet itu sama dengan X dikurangi mu X dikurangi simpangan baku ini. Ini rumus awal. Nah lalu karena kita bicaranya itu di mana nih? Bukan X lagi tapi di X bar. Maka ini tidak menggunakan X lagi ini, tapi menggunakan ini. Kalau ini kita bicaranya di distribusi min penyampelan acak, maka ini diganti rumus yang tadi itu. Yang ini juga X bar, yang ini juga X bar. Jadi menggunakan rumus ini. Jadi agak ada perbedaan ya kalau di umumnya yang beberapa perkuliahan yang lalu sudah dibahas itu tanpa ini. Kalau kita bicara di X bar, maka ini semuanya ini menggunakan tanda bar itu, sehingga diperoleh. Nah ini dengan rumus ya. Jadi batas skor jet untuk X ini dihitung dengan rumus ini, Nah sehingga diperoleh jet sama dengan, nah X bar-nya berapa tadi? 105. Mu X bar-nya, ini kan mu X bar itu tadi kan sama dengan itu dari hasil rumus 1 itu. Jadi ini tuh sama dengan itu. Jadi ini 100. Sementara simpangan X bar itu jangan lupa tadi menggunakan rumus bahwa ini tuh simpangan baku populasi dibagi akar N. Simpangan baku populasinya 20 per akar 81. Begitu. Jadi kita peroleh ini 5 kali 9 dibagi 20. Kan ini 9 di ke atas, 5 kali 9 bagi 20. Sehingga diperoleh 2,5
berapa? 45 jadi 2,25 ya. Nah, jadi yang ini tuh berkaitan dengan 2,25. Ini penting nanti dalam statistik inferensial. Nah, ini Z yang ini tuh ini. Nah, dengan demikian yang namanya berapa peluang itu besarnya area ini. Jadi peluang terambilnya, jadi saya tulis saja di sini sampel acak berukuran 81 dengan rata-rata 120 atau lebih, sama, jadi peluang ya, dengan area di atas Z sama dengan 2,25. Nah, ini tinggal cari di daftar, yaitu, nah kita kembali ke daftar. Jadi kita buka daftar Z, jadi lagi-lagi daftar Z kita gunakan. Dan kita melihat di area Bion untuk Z sama dengan 2,25. Jadi Anda buka tabel untuk menyamakannya. Ternyata peluang terambilnya itu terambilnya sampel acak yang rata-ratanya 120 atau lebih itu kecil sekali, yaitu 0,122. Jadi di sini 0,0123 atau sekitar 1,23%. Nah itu, jadi kita bicara peluang, nanti ini akan dipakai di dalam uji signifikansi. Nah, saya kira dengan contoh yang barusan, untuk selanjutnya kita latihan soal-soal nanti yang akan saya berikan. Dan ini dua contoh terakhir ini contoh yang penggunaan basic statistik inferensial yang untuk selanjutnya nanti digunakan dalam uji hipotesis dalam perkuliahan yang akan datang. Sekian dulu.